Pembongkaran puluhan bangunan yang berdiri di lahan Pemda DKI Jakarta di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis pagi, ricuh. Sejumlah warga yang mengaku pemilik lahan berusaha menghalangi petugas gabungan masuk ke area bangunan. Warga menghalangi alat berat dan merusak mobil PLN serta mengambil meteran listrik yang sudah dibongkar petugas PLN. Sebelumnya warga sudah 3 kali diberi surat peringatan untuk mengosongkan lahan dan warga korban gusuran direlokasi ke rumah susun Cibesut. Ini lahan merupakan lahan kewajiban dari Trisakti dan diserahkan kepada Pemkot sebagai kewajiban untuk lahan PSU dan PSB yang digunakan untuk pembangunan saluran sodetan Kali Ciliwung. Ya. Jadi kami sudah melakukan rapat dan peringatan kepada pemilik bangunan agar tetap membongkar sendiri. Yang pertama pelanggaran adalah pelanggaran bangunan tanpa izin. Kedua, bangunan di bantaran kali. Yang ketiga merupakan aset. Jadi kegiatan ini dilakukan SD 1-3 kali. Dan kepada pemilik bangunan mengingatkan kita akan berikan korban sampai dengan batas waktu sebelum pembongkaran. Setelah gagal bernegosiasi, akhirnya petugas gabungan mengamankan sejumlah warga yang diduga menjadi provokator ke dalam mobil dinas sosial. Selanjutnya, petugas berhasil merobohkan 52 bangunan permanen dan semi permanen menggunakan alat berat. Ya pemirsa, selamat malam dan apa kabar? Pembongkaran lahan Pemda yang berlangsung ricuh di Jatinegara, Jakarta Timur tadi menjadi pembuka jumpa kita dalam iNews Prime malam hari ini. Sementara itu, fenomena jajanan Ciki Ngebul berkali-kali memakan korban. Anak-anak di Bekasi, Depok hingga Tasikmalaya dilaporkan keracunan setelah mengkonsumsi Ciki Ngebul. Pemprov Jawa Barat pun menetapkan kasus keracunan Ciki Ngebul ini sebagai kejadian luar biasa atau KLB. Saya Fani Imania dan Anda menyaksikan iNews Prime selengkapnya. Ya pemirsa, unjuk rasa mahasiswa apoteker di depan Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara atau PETUN ricuh. Massa saling dorong dengan petugas keamanan saat aksi bakar ban terjadi. Kericuhan yang melibatkan puluhan mahasiswa Aliansi Apoteker dan asisten apoteker peduli negeri dengan petugas keamanan Pengadilan Tata Usaha Negara ini tak terhindarkan saat menggelar unjuk rasa di depan kantor PT UN Cakung, Jakarta Timur. Massa terlibat saling dorong dan berebut alat pemadam api ringan dengan petugas saat petugas memadamkan kobaran api dari ban bekas. Dengan menggelar poster dan spanduk serta aksi teatrikal, unjuk rasa mahasiswa menuntut ganti rugi dari Panitia Nasional Uji Kompetensi Apoteker Indonesia yang kini sedang digugat di PT UN Jakarta lewat kuasa hukum mereka. Tim kuasa hukum menilai kegiatan uji kompetensi yang dilakukan PNUKI ilegal dengan alasan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah. Bukan penundaan pelaksanaan kegiatan PNUKI yang terjadi selama ini yang merugikan seluruh mahasiswa. Kami harap. Sementara gugatan kuasa hukum mahasiswa apoteker kepada PNUKI dan SK Kementerian Kesehatan telah diterima Pengadilan Tata Usaha Negara. Sidang rencananya dimulai pada 2 pekan mendatang. Sementara pemirsa, ribuan nelayan di Pantura, Jawa Tengah unjuk rasa menolak tingginya pungutan PNBP. Nelayan meminta pemerintah untuk menurunkan tarif PNBP pasca produksi untuk keberlangsungan hidup para nelayan. Ribuan nelayan di Pantura, Tegal, Jawa Tengah, Kamis siang menggelar unjuk rasa menolak pungutan peneriма negara bukan pajak yang diterapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Aksi ini menyasar 3 lokasi, yaitu kantor Pelabuhan Perikanan Pantai Tegal Sari, kantor Pejabatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tegal, serta kantor DPRD Kota Tegal. Massa bergerak dari Pelabuhan Jonggor, Tegal Sari menuju Jalan Lingkar Utara Kota Tegal.
Akibatnya arus lalu lintas sempat ditutup karena jalan dilalui long march massa. Sesampai di kantor DPRD, sejumlah perwakilan nelayan akhirnya diterima pimpinan DPRD dan Wali Kota Tegal. Pada pertemuan tersebut, pimpinan DPRD dan Wali Kota Tegal menandatangani surat tuntutan nelayan yang akan dikirim kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kepala Staf Presiden. 6 poin. Yang pertama, kita menolak PNBP pasca produksi 10%, dan kita yang kedua minta untuk ada penurunan PNBP pasca produksi menjadi maksimal tidak lebih dari 5%. Kemudian kita juga meminta atau menolak sanksi denda administrasi sebesar 1.000%, itu tentu yang memberatkan. Kita minta juga yang keempat, perluasan daerah tangkap untuk nelayan jaring taring berkantong gitu. Diketahui aksi ini dilakukan untuk menyampaikan keresahan nelayan atas kebijakan pemerintah pusat. Kita ke informasi lainnya pemirsa, kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek listrik menimpa rumah warga di kawasan Cipete dan Tebet, Jakarta Selatan. Puluhan pemadam kebakaran dibantu oleh warga bahu-membahu memadamkan api. Kebakaran melanda rumah milik seorang warga di Komplek Deplu Cipete, Jakarta Selatan pada Kamis siang. Api yang diduga berasal dari hubungan arus pendek listrik pada bagian dapur merambat cepat hingga ke lantai 2 rumah. Mana Pak? Kita hanya menduga karena ada beberapa kendaraan juga, ada beberapa tumpukan buku-buku atau bekas-bekas dan sebagai kayak tempat tinggal seperti itu. Ya, apakah kendaraan yang di dalam ada yang terbakar juga atau gimana? Ada cuma sepeda tadi, sepeda. Kesulitannya apa nih Pak? Kesulitannya di sini sebenarnya jauh dari sumber air, tapi kami kerahkan dengan 20 unit, alhamdulillah cukup dengan pemadaman satu rumah ini. Kebakaran juga melanda 5 unit rumah di kawasan padat penduduk di Jalan Kampung Melayu Kecil, Tebet, Jakarta Selatan. Petugas suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yang tiba di lokasi bersama warga bahu-membahu memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan lainnya. Kebakaran diduga terjadi akibat arus pendek listrik pada salah satu bangunan rumah. 20 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Pemirsa, kebakaran hebat juga menghanguskan rumah makan di Bandung, Jawa Barat. Mobil pemadam kebakaran sempat terjebak macet saat menuju lokasi. Pak, kebakaran lagi nih, gede banget, belum ada pelanwiran datang. Kobaran api dengan cepat melahap sebuah bangunan rumah makan yang berada di Jalan Soekarno-Hatta, Bandung, Jawa Barat. Seluruh bangunan beserta isinya pun ludes terbakar. Sejumlah kendaraan yang tengah terparkir pun tak luput dari terjangan api. Petugas pemadam kebakaran Kota Bandung yang tiba di lokasi kejadian langsung berupaya memadamkan api. Namun sempat terkendala akibat arus lalu lintas yang macet. Petugas kepolisian pun langsung memberlakukan kontraflow agar mobil damkar dengan cepat menuju TKP. Belum diketahui pasti penyebab dari kebakaran yang menghanguskan rumah makan tersebut. Namanya jam keluar istirahat ya, pada makan ya macet lah di sini, memang jalur rawan macet. Ini petugas kepolisian ngaturnya gimana Pak nantinya Pak? Gimana? Petugas kepolisian untuk mengatur lalu lintas agar damkar lancar gimana? Kami berkoordinasi dengan Pakuan, terutama jajaran 19 atau polsek tetangga ya, Dua Batu maupun Cinambo, berkoordinasi berkolaborasi untuk pengalihan arus atau rekayasa lalu lintas. Ada macet. Pak, titik api sendiri dari mana sih Pak awalnya Pak? Mulai dari Ampera ini, menurut informasi yang dari tempat kaki lima ini. Tapi kita belum bisa memastikan. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian akibat kebakaran ini ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Kita ke informasi lainnya pemirsa, diduga pengemudi mabuk, minibus berpenumpang 8 orang di Ngawi, Jawa Timur menabrak pohon dan truk parkir. 5 orang tewas dan 3 terluka. Keluarga salah satu korban menangis histeris di kamar jenazah RSUD Suroto setelah melihat kondisi anaknya tewas dalam kecelakaan di Ring Road Barat kilometer 67 Kabupaten Ngawi Kamis pagi.
Kelima korban tewas terdiri dari 2 pria dan 3 wanita, masing-masing Rizal dan Guntur, warga Gerih Ngawi, Prima Anggraeni, warga Paron, dan Tita Ervianti, warga Jakarta, serta Eki, warga Gerih. Sementara korban luka dirawat di Rumah Sakit Widodo Ngawi. Menurut Kasat Lantas Polres Ngawi, minibus berisi 8 penumpang melaju tak terkendali sebelum menabrak pohon dan truk yang terparkir. Dari olah TKP, diduga kuat sopir minibus dalam kondisi mabuk berat. Jadi hasil olah TKP sama hasil keterangan saksi, mobilio tidak bisa mengendalikan kendaraannya sehingga menabrak pohon terang besi. Setelah menabrak pohon terang besi, terus melaju sampailah menabrak kendaraan dump truck yang sedang parkir. Info awal, hasil yang kita temukan dari salah satu saku jaket dari korban kita temukan arak Jawa. Sementara itu minibus yang dikendarai korban kondisinya rusak berat dan hancur di bagian depan akibat benturan keras. Peristiwa ini tengah dalam penyelidikan Lantas Polres Ngawi. Pemirsa, seorang pengemudi taksi online di Goa, Sulawesi Selatan tewas tertimpa pohon tumbang. Evakuasi korban yang terjepit badan mobil dan batang pohon ini juga berlangsung dramatis. Mobil taksi online yang sedang parkir tertimpa pohon tumbang di Kelurahan Benteng, Sompa Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pengemudi yang berada di dalam mobil pun tewas akibat terjepit badan mobil dan batang pohon. Petugas gabungan dibantu warga pun berusaha menyingkirkan batang pohon besar yang menimpa mobil menggunakan mesin pemotong agar korban bisa dievakuasi. Evakuasi jasad korban yang tertimpa batang pohon besar dan terjepit badan mobil pun berlangsung dramatis dan dilakukan selama lebih dari 1 jam. Meski korban sempat berteriak minta tolong, nyawa korban tak bisa diselamatkan oleh warga. Jadi batang pohon langsung menjepit badan mobil pada bagian depan, sehingga korban ditemukan itu pada bagian depan, itu bagian bawah perut tak terjepit oleh setir mobil. Juga dari atas juga ada ranting lain yang mengakibatkan atap daripada mobil itu menjadi lepek. Usai dievakuasi, jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk divisum. Sementara mobil korban yang ringsek tertimpa pohon langsung diamankan petugas. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Ainus melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Dinkes Jawa Barat menetapkan status kedaruratan medis atau dalam pengawasan lapangan pasca jatuhnya 28 korban anak usai mengkonsumsi jajanan Ciki Ngebul. Dinkes Jawa Barat juga sudah menyebar surat edaran ke Dinkes Kota dan juga Kabupaten di Jawa Barat agar waspada kasus Ciki Ngebul. Jajanan Ciki Ngebul yang tengah viral ini terus disoroti usai jatuhnya puluhan korban anak usai mengkonsumsinya. Bahkan sejumlah anak harus mendapat perawatan medis intensif akibat keracunan dan mengalami kebocoran lambung. Menurut Dinkes Jabar, kandungan cairan nitrogen di jajanan ini sangat membahayakan lambung. Hal ini dikarenakan cairan nitrogen bisa menimbulkan luka bakar dingin di bagian lambung hingga menyebabkan luka serius. Untuk itu, orang tua dihimbau selalu mengawasi jajanan anak-anak sehingga kasus keracunan anak tidak terjadi lagi. Saat ini status kedaruratan medis atau dalam pengawasan lapangan sudah diberlakukan oleh Dinkes Provinsi Jawa Barat. Selain itu, Dinkes Jabar juga akan melakukan penyelidikan epidemiologi terkait kasus keracunan Ciki Ngebul. Keseluruhan ada 28 kasus. Dari 28 kasus itu untuk di Kabupaten Tasik itu ada 7 kasus yang bergejala dan 1 yang dirawat. Begitu. Yang 16 lagi alhamdulillah tidak gejala sama sekali. Yang di Kota Bekasi ada 4 orang dan 4 ini bergejala, tetapi yang 1 saja yang masuk rumah sakit dan ini dilakukan operasi karena memang lambungnya terjadi pecah. Sebelumnya, seorang bocah AF 4 tahun warga Jatiwaringin, Bekasi, Jawa Barat harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit di Jakarta. Korban mengalami kebocoran lambung sepanjang 2 cm usai mengkonsumsi jajanan anak Ciki Ngebul. Jajanan dibelinya di lokasi pasar malam di kawasan Jatiwaringin, Kota Bekasi. Korban kejang-kejang usai mengkonsumsi makanan ini.
Sementara di Tasikmalaya, 24 anak juga dilaporkan mengalami kejadian serupa. Sehingga total korban jajanan Ciki Ngebul di Tasikmalaya dan Bekasi sudah mencapai 28 anak. Kita ke informasi lainnya pemirsa, aktor Revaldo kembali ditangkap polisi terkait kasus narkoba untuk yang ketiga kalinya. Polisi juga masih mendalami kasus narkoba Revaldo terkait kemungkinan adanya jaringan narkoba yang lebih besar. Aktor Revaldo Rivaldi untuk yang ketiga kalinya ditangkap atas kasus narkoba. Revaldo ditangkap di sebuah apartemen di kawasan Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa sabu beserta alat hisap serta ganja. Polisi turut menangkap teman Revaldo, MDM. Penyidik juga masih mendalami apakah Revaldo sebatas pemakai atau turut menjadi pengedar narkoba. Kita akan melakukan pengembangan barang yang didapatkan dari mana, dan juga akan kita dalami apakah Revaldo ini hanya seorang pengguna atau memang ada kaitannya dengan jaringan yang lebih luas. Revaldo pernah ditangkap kasus narkoba pada tahun 2006 dan tahun 2010. Saat itu Revaldo divonis 2 tahun penjara dan denda Rp1 juta, subsidiar 1 bulan kurungan. Ya pemirsa, tersangka kasus suap dan gratifikasi Lukas NMB dikawal Brimob saat dibawa ke gedung KPK untuk ditahan. Sesaat lagi informasinya kami hadirkan.